Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabdes TBSM bernama M. Mokhtar ingin membacakan pada waktu itu Soekarno dan Bung Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga teknologi di Pengasahan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan itu diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan selagi ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Peristiwa terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Ringdingslok, Karawang untuk kemudian diisak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta MR Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Cirilul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan, tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merancangnya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ada dua lokasi pilihan untuk membaca teks proklamasi, yaitu lapangan IKDA yang sekarang telah menjadi lapangan Munas atau rumah Bung Karno di Jalan Mangsana Timur No. 65. Rumah Bung Karno akhirnya dipilih untuk menghindari ricuhan antara penduduk dan tentara Jepang karena tentara Jepang sudah berjaga-jaga di lapangan IKDA. Setelah mendapat informasi dan sebuah acara yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut, teks proklamasi disusun di Ringdingslok. Awalnya Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di sebuah gubuk tua pinggir kali dekat sawah yang terletak kondisinya atas usulan Kadarip Perjuang dari Kalender kepada Soekarno dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di tempat yang layak. Maka dipilihlah rumah saudara Tionghoa bernama Gijak King Song. Bendera merah putih sudah berkibarkan pada perjuangan di Ringdingslok pada Kamis 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak dapat berita dan Jakarta, maka Yusuf untuk dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta pun hanya menemui Tikana dan Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Subarjo ke Ringdingslok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatimawati dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pengasahan Timur No. 56 rumah Bung Karno pada tanggal 16 Agustus tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta
Esokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata proklamasi dimungkangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Suyanti Mealik menggunakan mesin tik yang dipinjam sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Kirwinnes Mayor Laut Der Herman